Perkenalkan, nama saya Desi Arya Prihartini, guru SD Negeri Banjarharjo 4, calon guru penggerak angkatan 11, kelas 11 135. Tugas koneksi antar materi modul 2.2 pembelajaran sosial dan emosional. Perkenalkan, fasilitator Ibu Budi Nuryani dan pengajar praktik Bapak Winarno. Koneksi antar materi modul 1.1 yaitu filosofi Ki Hajar Dewantara, modul 1.2 yaitu nilai dan peran guru penggerak, modul 1.3 visi guru penggerak, modul 1.4 budaya positif, modul 2.1 pembelajaran berdiferensiasi dan modul 2.2 pembelajaran sosial dan emosional. Pertanyaan pemantik yang pertama yaitu apakah kesimpulan tentang perubahan pengetahuan, keterampilan, sikap sebagai pemimpin pembelajaran setelah mempelajari pembelajaran sosial dan emosional. Dan yang kedua, apa kaitan pembelajaran sosial dan emosional yang telah Anda pelajari dengan modul-modul sebelumnya? Apa kesimpulan tentang perubahan pengetahuan, keterampilan, sikap sebagai pemimpin pembelajaran setelah mempelajari pembelajaran sosial dan emosional? Yang pertama, sebagai guru, kita perlu memahami materi pembelajaran sosial dan emosional atau PSE untuk memahami, menghayati, dan mengelola emosi atau kesadaran diri, menetapkan dan mencapai tujuan positif atau pengelolaan diri, merasakan dan menunjukkan empati kepada orang lain atau kesadaran sosial, membangun dan mempertahankan hubungan yang positif atau keterampilan relasi, dan membuat keputusan yang bertanggung jawab atau pengambilan keputusan yang bertanggung jawab, yaitu 5 PSE yang perlu dimiliki baik siswa maupun guru. Yang kedua, guru sebagai pemimpin pembelajaran harus menerapkan kelima KSE tersebut agar dapat mewujudkan pembelajaran yang nyaman, menyenangkan bagi murid, dan membentuk karakter murid sesuai profil belajar Pancasila sehingga menghasilkan perubahan yang positif baik pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Yang kedua, apa kaitan pembelajaran sosial dan emosional yang telah Anda pelajari dengan modul-modul sebelumnya? Yang pertama, pembelajaran sosial dan emosional lebih menitik beratkan pada pencapaian nilai-nilai budi pekerti yang dapat melatih anak untuk memiliki kesadaran diri sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara. Yang kedua, pembelajaran sosial dan emosional merupakan pembelajaran yang dilakukan secara kolaboratif oleh semua warga sekolah sehingga sesuai dengan nilai dan peran guru penggerak yang bersifat kolaboratif. Untuk mewujudkan pembelajaran sosial dan emosional, maka seorang guru penggerak harus mampu menjadi pemimpin pembelajaran dengan mewujudkan lingkungan sekolah yang aman, nyaman, dan menyenangkan sehingga dapat memenuhi kebutuhan murid sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Yang ketiga, pembelajaran sosial dan emosional dapat terwujud jika seorang guru penggerak memiliki visi yang dapat menciptakan perubahan budaya positif sehingga dapat mewujudkan peserta didik yang berkarakter. Selanjutnya, pembelajaran sosial dan emosional sangat erat dengan pembelajaran berdiferensiasi karena satu sama lain menekankan pada pemenuhan kebutuhan belajar murid, baik secara akademik maupun sosial dan emosional. Kemudian, pada dasarnya seluruh modul memiliki keterkaitan dan tujuan demi mewujudkan pembelajaran yang berpihak pada murid, yang membentuk karakter profil belajar Pancasila. Adalah dokumentasi pembelajaran berdiferensiasi dan pembelajaran sosial dan emosional yang telah saya lakukan
di kelas saya, yaitu kelas 3, mengenai materi pendidikan Pancasila, materi aturan sekolah yang di rumah. Pertanyaan lanjutan yang pertama adalah, sebelum mempelajari modul ini, saya berpikir bahwa sehingga setelah mempelajari modul ini ternyata. Yang kedua, berkaitan dengan kebutuhan belajar dan lingkungan yang aman dan nyaman untuk memfasilitasi seluruh individu di sekolah agar dapat meningkatkan kompetensi akademik maupun kesejahteraan psikologis atau well-being. 3 hal mendasar dan penting yang saya pelajari adalah: yang ketiga, berkaitan dengan nomor 2, perubahan yang akan saya terapkan di kelas dan di sekolah. Yang pertama bagi murid-murid dan yang kedua bagi rekan sejawat. Yang pertama, sebelum mempelajari modul ini, saya berpikir bahwa proses pembelajaran hanya berfokus pada model pembelajaran dan asesmen yang dilakukan saja. Setelah mempelajari modul ini, ternyata pembelajaran tidak hanya fokus pada model pembelajaran dan asesmen saja, namun kita perlu belajar menerapkan pembelajaran sosial dan emosional sebagai pemenuhan kebutuhan belajar murid dan melatih murid memiliki kesadaran diri, memiliki rasa peduli dan empati, mampu mengelola emosional atau pengelolaan diri, memiliki kesadaran untuk bersosial atau kesadaran sosial, terampil dalam menjalin hubungan atau relasi atau keterampilan berelasi, serta mampu mengambil keputusan yang bertanggung jawab, baik secara mandiri maupun kelompok. 3 hal penting yang mendasar untuk dipelajari. Yang pertama, yaitu mengimplementasikan 5 kompetensi sosial dan emosional, yaitu kesadaran diri, kesadaran sosial, manajemen diri atau pengelolaan diri, keterampilan berelasi, dan pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Yang kedua, menetapkan praktik kesadaran penuh atau mindfulness dengan menggunakan teknik stop, take a breath, observe, and process, atau menggunakan teknik lain. Yang ketiga, menerapkan 4 indikator PSE yang berkaitan dengan kelas dan sekolah, yaitu pengajaran eksplisit, integrasi dalam praktik mengajar guru dan kurikulum akademik, penciptaan iklim kelas dan budaya sekolah, serta penguatan KSE bagi pendidik dan tenaga kependidikan. Perubahan yang akan saya terapkan di sekolah dan kelas, yang pertama adalah perubahan bagi murid, yaitu mengintegrasikan praktik mengajar guru dan kurikulum akademik seperti melakukan pembukaan pembelajaran dengan hangat dan ramah, kegiatan inti pembelajaran yang melibatkan peserta didik secara aktif dan penutupan yang optimistik. Yang kedua, memberikan pengajaran eksplisit dalam kegiatan kokurikuler maupun ekstrakurikuler. Yang ketiga, menciptakan iklim kelas dan budaya sekolah melalui penerapan budaya positif untuk mewujudkan harapan sekolah. Kemudian perubahan bagi rekan sejawat, yaitu melakukan penguatan KSE pendidik dan tenaga kependidikan, yaitu dengan menjadi tauladan bagi guru dan tenaga kependidikan sekolah dengan membangun relasi yang positif, belajar dengan berbagi praktik baik, dan berkolaborasi dalam mengembangkan komunitas belajar yang telah ada di sekolah dan mengintegrasikan KSE dalam kegiatan sekolah. Sehingga melalui penguatan-penguatan tersebut kita juga menjadi tauladan bagi murid-murid kita. Terima kasih, salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan.